Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, ustadzah, bapak ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada malam Ramadan ini malam yang penuh dengan barokah, malam yang penuh dengan ampunan Allah, ya, rahmat Allah turun. Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Semoga kita semuanya termasuk yang dilepaskan dari jeratan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan melanjutkan tafsir kita. Pada pertemuan malam lalu kita sudah menjelaskan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang kafir sangat menentang Nabi, ya, sangat memusuhi Nabi, bahkan mengejek, ya, pernyataan Nabi yang bahwa mereka semuanya akan dibangkitkan. Mereka mengejek ucapan Nabi ini. Ya, kemudian Allah menghibur Nabi dengan mendatangkan, ya, sekelumit kisah dari Nabiullah Musa alaihi salam ketika Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, ya, dan Firaun ini adalah seorang raja yang sangat sombong, yang sangat kejam, ya, raja yang haus dengan darah, ya, membunuh, ya, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu dari bayi-bayi Bani Israel yang tidak berdosa, ya. Artinya Firaun ini lebih keras daripada orang-orang kafir yang ada di Mekah, ya. Cobaan Nabi Musa, ya, lebih keras, sehingga semoga kisah tentang Nabi Musa alaihi salam bisa menjadi pelipur, ya, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dilanda kesedihan karena penentangan dari kaumnya, yaitu musyrikin dari Quraisy. Nah, kemudian setelah itu Allah kembali, ya, menyinggung tentang hari kebangkitan, menyinggung tentang bagaimana Allah akan mengembalikan penciptaan manusia, ya, yang dimana ini tidak diimani oleh orang-orang kafir. Masa iya setelah kita menjadi tulang, bahkan sudah lumat, sudah lunak, sudah menjadi debu, masa iya bisa dikembalikan lagi utuh menjadi manusia seutuhnya? Nah, Allah katakan, a'antum asyaddu khalqan. A'antum, apakah kalian, wahai orang-orang kafir, wahai manusia-manusia, ya, yang tidak percaya dengan Allah, asyaddu khalqan, ya, lebih sulit penciptaannya, lebih sulit penciptaannya, am as-sama, amis sama, atau langit, gitu, ya. Yang lebih sulit itu bagi kita atau bagi Allah itu menciptakan manusia atau langit. Kalau kita sebagai manusia berpikir dengan logika kita, tentu menciptakan langit lebih berat, ya. Langit itu sangat luas, sangat besar. Itu lebih sulit, ya. Maka langit saja,
sangat mudah ya bagi Allah untuk diciptakan kembali setelah dihancurkan, ya. Apalagi manusia, itu sangat ringan sekali. Manusia itu sangat kecil sekali, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan ulang. Ai a'antum ayyuhan nas, yaitu apakah kalian wahai manusia, wa qad khuliqtum mimma'in mahin. Kalian itu diciptakan dari air yang hina, dari air mani, ya. Yang kalian dalam kondisi dhi'af, kalian ini lemah, ya. Kalian itu hina, kotor, ya, menjijikkan, ajizin. Kalian juga lemah, tidak sanggup untuk apa-apa. La tamlikuna li anfusikum, ya, naf'an wala dharran. Bahkan saking lemahnya kalian, kalian pun tidak bisa mengatur diri kalian, tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan tidak bisa menolak bahaya, ya. Kalian ketika bayi keluar jebrol dari rahim ibu kalian, ya, itu sepenuhnya atas bantuan dari orang lain, bantuan dari Allah juga. Nah, maka kalian itu lemah, tidak bisa apa-apa. Apa hak kalian kemudian sombong, kemudian kalian menentang, ya, tidak percaya bahwa Allah akan menciptakan ulang kalian lagi, ya. Kalian untuk bisa mengatur diri kalian sendiri saja tidak bisa, ya. Kita mengurus diri kita itu tidak bisa sebenarnya, ya. Coba kalau urusan tentang jantung dipasrahkan kepada kita, ya, kita harus meng-on off-kan jantung ini agar tetap berdetak, ya, itu tidak bisa, ya. Itu sudah dijalankan oleh Allah, Allah yang menjalankan. Kita tidak bisa dipasrahi urusan-urusan diri kita sendiri, ya, apalagi untuk mengurus urusan-urusan makhluk-makhluk Allah yang sangat banyak. Walau mautan wala hayatan, bahkan kalian tidak bisa mengatur kapan kalian akan mati, ya. Kita nggak bisa request kepada Allah, ya Allah tolong matikan saya setelah 1000 tahun lagi, nggak bisa request seperti itu, ya. Tidak bisa juga kita request untuk selalu hidup, nggak bisa. Kapanpun Allah mau, maka akan terjadi, ya. As'abu ibda'an wa insya'an, ya. Apakah penciptaan manusia itu lebih sulit, ya, daripada penciptaan langit ini? Tentu secara akal logika lebih sulitan menciptakan langit yang sangat besar sekali, ya. No debat, ya, tidak ada orang yang mendebatkan itu. Semua yang berakal sehat pasti akan mengatakan penciptaan langit itu lebih berat, lebih sulit daripada penciptaan manusia. Kok kalian malah mengingkari adanya penciptaan ulang atau hari kebangkitan, ya. Sebagaimana di dalam surah yang lain ditegaskan pula, yang maknanya hampir sama dengan ayat ini, la khalqus samawat, la khalqu, sungguh penciptaan as-samawat, langit-langit, wal ardi, dan bumi, akbaru, lebih besar atau lebih berat, ya, lebih sulit, min khalqin nas, daripada menciptakan manusia, ya. Menciptakan langit itu lebih berat daripada menciptakan manusia, ya. Walaupun lebih berat, Allah sanggup. Bagi Allah itu enteng itu menciptakan langit, apalagi menciptakan manusia. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, awalaisa alladzi khalaqa as-samawat. Awalaisa, dan bukankah, ya, dan bukankah, alladzi, zat yang, khalaqas samawat, menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, biqadirin, dia sanggup, ya, ala an yakhluqa mislahum, untuk menciptakan yang sama sepertinya, ya. Artinya Allah menciptakan langit yang sama yang seperti sekarang, menciptakan berkali-kali lagi, itu sangat sanggup. Bumi juga sangat sanggup, apalagi menciptakan yang lebih kecil daripada langit dan bumi, itu, ya. Nah, itu Allah mengajak kepada kita untuk menggunakan logika kita, begitu, ya. Orang kafir ini, ya, sebenarnya
akalnya pun kurang dijalankan, kurang logis ya. Mereka ya karena sudah kehilangan akal akhirnya mengucapkan ya syubhat-syubhat atau perkataan-perkataan yang tidak berdasar. Banaha yang Allah telah membangunnya. Allah yang telah menciptakan langit itu. Ya, la khalqus maaf. Tadi mana? Sama banaha ya. Apakah lebih sulit mana penciptaan langit ya atau manusia? Ya, langit yang Allah bangun itu, yang Allah tinggikan itu. Rafa'a samkaha, dialah Allah, rafa'a yang mengangkat, meninggikan samkaha, bangunan langit. Allah tinggikan bangunan langit ya yang sangat tinggi sekali ya, yang berlapis-lapis. Allah tinggikan itu. Coba kalau kita bikin seperti itu, kita bikin atap aja, paling tingginya seberapa sih? Ya, Allah lihat ciptaannya. Fasawwaha, lalu Allah menyempurnakan. Masya Allah. Tidak hanya besar, tidak hanya tinggi, tetapi indah. Allah sempurnakan penciptaannya itu ya. Sangat indah, sangat sempurna. Aidhamma ajza'aha al-mutafarriqah, yaitu Allah mengumpulkan ya, menyempurnakan bagian-bagian langit yang terpencar terpencar-pencar ya, sehingga menjadi kesatuan yang sangat sempurna ya. Itu Allah ya. Wa rabata bima yumsikuha, kemudian Allah mengikatkan dengan semua bagian-bagiannya, merangkai, seolah-olah Allah itu sedang merangkai, menyusun ciptaan langit itu sehingga menjadi sangat sempurna, menjadi bangunan yang perfect, tidak ada kekurangan sedikit pun ya. Bahkan di dalam surah Al-Mulk itu kita diminta agar melihat atau merenungkan penciptaan langit. Coba kalian lihat penciptaan langit, ada nggak kurangnya ya, ada nggak cacatnya ya. Coba lihat 2 kali lagi, ada nggak kekurangan atau cacat dari penciptaan langit itu? Sama sekali tidak ada. Penciptaan yang sangat besar itu saja tidak ada cacatnya, apalagi penciptaan manusia yang sangat sangat kecil gitu ya. Wa awdasha lailaha ya. Mohon maaf audionya dimatikan dulu Bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Wa awdasha, dan dia menggelapkan. Allah jadikan gelap. Awdasha itu azlama. Lailaha, malamnya. Ini diantara penciptaan Allah yang sangat dahsyat. Selain langit yang Allah tinggikan, Allah bangun ya dengan sangat sempurna, Allah juga menciptakan malam. Allah ciptakan malam yang gelap, yang di dalamnya banyak sekali manfaat-manfaat bagi manusia ya, untuk istirahat, untuk tidur ya. Ada manfaat-manfaat bagi kita semuanya malam itu ya. Coba kalau ya 24 jam semuanya adalah siang. Ya kita sulit. Kita puasanya ya di negara-negara kutub itu bisa puasanya sampai 23 jam. Coba bayangin. Atau mungkin ada sebagian negara yang tidak ada malam, tidak ada malamnya, siang terus. Nah, kapan bukanya, kapan sahurnya, ya. Alhamdulillah kita di Indonesia itu sangat-sangat dimudahkan. Puasa hanya sekitar 13 jam saja. Ya kita harus banyak bersyukur. Wa akhroja, dan dia mengeluarkan. Allah lah yang mengeluarkan. Duhaha, siangnya, ya. Siangnya Allah jadikan ada siang, ada cahaya, matahari yang bersinar. Itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Allah ciptakan bohlam raksasa, yaitu matahari. Coba siapa yang bisa menciptakan makhluk seperti matahari? Ya, kalian wahai orang-orang kafir bisa nggak bikin seperti itu? Kalian setiap hari melihat matahari, itu siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Kenapa kalian malah sombong kepada Allah? Ai wa ja'ala lailaha, dan Allah telah menjadikan malamnya muzliman, dalam kondisi gelap. Malam itu gelap ya. Bimaghibi kawakibiha, ya, dengan hilangnya planet-planetnya itu
Wa abroza naharoha, kemudian Allah menampakkan siangnya. Setelah selesai malam, nanti kemudian ada matahari muncul, kemudian teranglah bumi ini, ya. Nah ini, dia Allah Subhanahu wa taala penciptaannya sangat sempurna. Wa abbara 'anin nahar bidduha. Ya, kenapa di sini Allah menyebutkan siang dengan kata duha? Kenapa tidak wa akhraja naharoha? Kebalikannya lail kan nahar. Kenapa di sini Allah menggunakan kata duha? Li'annahu asyrafu awqatihi wa atyabuha. Karena waktu duha adalah waktu yang paling mulia dan waktu yang paling enak. Ya coba, waktu duha itu kan tidak dingin juga tidak terlalu panas. Ya, kita disunahkan untuk beribadah. Selain itu disunahkan untuk bekerja, jangan malah digunakan tidur, jangan digunakan malas-malas. Ya, gunakan untuk bekerja atau untuk beribadah, untuk belajar. Wa fihi min inti'ashil arwah, ya di dalamnya itu ada eh, bergeraknya roh-roh ini. Jadi di situ manusia saling bertemu, bermuamalah, itu waktu duha itu. Ma laisa fi sairiha, yang tidak ada pada waktu lain. Wa ta'aqubul laili wan nahar wa ikhtilaful fusul at-tabi' li harakati ba'di sayyarat yuhayyi'ul arda lisukna. Nah, kemudian juga di antara penciptaan Allah yang sangat dahsyat yang memberikan manfaat kepada manusia sekalian adalah adanya pergantian malam dan siang dan malam. Ya, sehingga kemudian juga pergantian musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Ya, di negara yang lain ada 4 musim. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim panas, ada musim dingin. Ya, karena pergerakan dari matahari dan perbedaan atau pergantian musim-musim ini sebenarnya menjadikan kehidupan di dunia ini menjadi seimbang, ya, menjadikan manusia bisa menempati bumi dengan nyaman, dengan tentram, dengan sehat begitu. Ya, coba bayangin kalau musimnya musim hujan terus, kan nggak enak. Musimnya musim panas terus, musimnya dingin terus, ya nggak enak. Makanya butuh apa? Ada pergantian musim untuk bisa menyeimbangkan kehidupan manusia. Menciptakan langit dengan sangat dahsyatnya, menciptakan malam dan siang. Allah menciptakan ardo, Allah menciptakan bumi. Ba'da dzalika, sesudah itu, dahaha, Allah juga menjadikannya rata. Ya, Allah jadikan bumi itu rata, tidak tidak ada benjolan-benjolan begitu ya. Jadi rata, enak untuk ditempati, walaupun ada sebagian tempat yang tinggi ya di daerah pegunungan, tetapi sebagian besar adalah rata. Coba itu Allah menciptakan bumi yang begitu luas, yang rata, yang mudah untuk ditempati, yang tidak tandus tetapi subur. Nah, itu kan tidak bisa menciptakan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kalian orang kafir menciptakan itu? Ai wa mahada al-arda ba'da dzalika wa basataha lisukna, ya. Allah jadikan bumi ini rata, Allah menjembarkan memperluas bumi ini untuk apa? Lisukna, untuk ditinggali, untuk ditempati, ya. Tidak lain untuk kalian wahai manusia. Maka harusnya kalian bersyukur. Allah berikan fasilitas, sarana, tempat tinggal di dunia ini dengan begitu enak, dengan begitu nyaman. Tinggal kalian bersyukur saja. Ya. Wasairin nas wal an'am 'alaiha, dan juga agar manusia bisa berjalan dengan mudah. Ya, bisa bikin jalan, kalau jalannya lurus kan itu enak gitu ya. Tapi kalau banyak gunung-gunung itu kan agak mempersulit begitu. Agar kalian manusia bisa berjalan, hewan-hewan juga bisa berjalan dengan mudah di bumi yang lurus. Nah, kemudian setelah itu Allah, ya, setelah menyinggung tentang bumi, Allah menyinggung
eh, akhroja minha ma'aha. Bumi yang Allah jadikan rata, Allah jadikan mudah untuk ditempati, untuk kita berpijak di atasnya, berjalan di atasnya. Akhroja, dia juga Allah mengeluarkan, ya, mengeluarkan minha dari bumi itu apa? Ma'aha, airnya. Allah tidak lupa mengeluarkan air untuk manusia. Kebutuhan pokok manusia adalah air. Nah, Allah kasih itu nikmat bagi kalian. Bahkan Allah tidak pandang bulu. Mau yang beriman, tidak beriman, Allah kasih air. Mau yang taat, mau yang maksiat, Allah kasih air. Ya, untuk kalian semuanya, silakan kalian nikmati kehidupan di dunia ini. Wa mar'aha, dan tanamannya juga Allah kasih, ya, sehingga kalian bisa makan nasi, bisa makan roti gandum, bisa makan buah-buahan hasil bumi. Itu Allah yang menciptakan itu semuanya, ya. Tidak lain agar kalian mengenal siapa yang menciptakan itu, ya. Jangan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Kalian sudah mau makan itu semuanya, menikmati, lupa siapa yang menciptakan. Ai fajjaro minhal uyun. Maksudnya adalah Allah menciptakan mata-mata air. Ya, di bumi ini kan banyak mata air. Itu yang menciptakan Allah. Dari situlah keluar air. Wal yanabi' dan sumber-sumber air, wal anhar dan sungai. Itulah sumber-sumber air bagi manusia. Dari sungai kita bisa minum, sungai yang masih jernih ya di pegunungan sana, ya. Adapun sekarang sudah kotor. Atau sumur, ya. Sumur-sumur itu sumber mata air. Wa ambata fiha an-nabat. Kemudian Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, ya. Dan tumbuhan-tumbuhan itu bermacam-macam, Masya Allah. Di antara nikmat Allah, tumbuhan itu bermacam-macam, ya. Ada yang untuk makanan pokok untuk manusia, akana kutan sawaun kana kutan di Bani Adam. Ada yang untuk makanan pokok manusia seperti biji-bijian, ya, beras, gandum, amkutan lil an'am, bahkan ada juga makanan pokok untuk hewan-hewan. Semuanya disediakan gitu. Ada juga selain makanan pokok juga ada buah-buahan, ya, makanan pelengkap, ada sayuran-sayuran. Ya, itu untuk kalian semuanya manusia agar kalian bersyukur kepada Allah itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ya. Dengan nikmat mana lagi kalian akan mendustakan Allah? Wal jibal, selain itu nikmat besar Allah dan ciptaan Allah yang sangat besar adalah wal jibala, dan gunung-gunung, ya. Arsaha, Allah memancangkan, ya, menancapkan gunung-gunung tersebut, di mana gunung-gunung tersebut itu bisa menjaga keseimbangan bumi agar tidak goyang, agar tidak gempa, ya. Itu Allah yang mengokohkan gunung tersebut gitu. Ai wasabbatal jibal, Allah mengokohkan gunung-gunung fi amakiniha, di tempat-tempatnya. Coba, bisa jadi kalau Allah nggak kokohkan itu bisa bergeser-geser itu gunung. Ya, repot itu kalau nanti gesernya ke rumah kita. Naudzubillah. Wa ja'ala kal auta, dan Allah jadikan gunung itu seperti pasak, ya. Pasak, kalau kita bikin tenda itu kan ada pasaknya. Kalau pasaknya nggak kuat gimana? Ya bisa roboh itu tendanya. Nah, begitupun bumi ini butuh pasak, butuh paku. Nah, ketika pakunya atau pasaknya nggak kuat, ya bumi bisa hancur. Mata alakum wali an'amikum. Itu semuanya Allah ciptakan, dari mulai langitnya, dari mulai buminya, airnya, tanamannya, gunung-gunungnya. Itu semuanya adalah mataan, kesenangan atau kenikmatan. Lakum, bagi kalian wahai manusia. Tidak ada yang lain. Ya, Allah sayang sekali kepada kita. Wali an'amikum, dan untuk binatang-binatang kalian. Kalian hidup bersama binatang-binatang itu, ya, agar menikmati nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah sediakan di muka bumi ini. Ai innama ja'ala hadzalika kullahu liyatamatta'a bihin nas wal an'am. Artinya Allah jadikan semuanya ini agar kalian wahai manusia menikmatinya. Ya, kalian para hewan juga, hewan-hewan juga bisa menikmatinya. Bahkan kalian
bisa memanfaatkan hewan itu untuk tunggangan atau untuk dimakan, ya. Gitu. Walam bisawab. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Jadi pada intinya kelompok ayat-ayat yang kita jelaskan tadi itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Ya, Allah itu sangat berkuasa, mampu untuk menciptakan manusia yang sangat kecil. Menciptakan langit saja Allah bisa, ya, berkali-kali lipat Allah ciptakan, 100 kali, 1000 kali Allah sanggup, apalagi menciptakan manusia yang sangat sangat kecil, yang sangat lemah. Dan Allah juga menjelaskan penciptaan-penciptaannya yang lain. Langit, bumi, gunung, tumbuhan, ya, dan lain sebagainya, itu tidak lain adalah agar kita bersyukur, agar kita ingat siapa pemberi nikmat tersebut, kemudian kita menyembah kepadanya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Silakan waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Semoga menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang bertanya, dipersilakan sebut nama dan daerah asal dari mana. Silakan Bapak Ibu. Nomor tuh di jalan ya? Lagi nepi dulu ini Pak Ustadz. Oh, nepi, Masya Allah. Luar biasa. Lagi di mana emang? Ya udah masuk komplek ya, tinggal berapa meter lagi. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dijelaskan panjang lebar bahwasanya Allah menciptakan malam dan siang. Dan dengan penciptaan tersebut bahwasanya kita diminta agar untuk senantiasa bersyukur dan beribadah dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau misalnya kita ibadah Ustaz, seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahwasanya qiyamul lail itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Sementara di waktu duha juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat duha dan lain-lain di waktu yang tidak terlalu panas, di saat-saat banyak orang yang melaksanakan kegiatan untuk bekerja. Kira-kira lebih afdol mana Ustadz, antara ibadah qiyamul lail dan sholat duha, atau kedua-duanya yang lebih baik dilaksanakan? Sementara itu Ustadz. Ya. Kalau yang lebih afdol itu sholat malam. Ya. Sholat malam. Bahkan dulu pernah diwajibkan. Karena saking pentingnya, saking butuhnya kita manusia terhadap sholat malam, sampai diwajibkan dulu pernah. Kemudian karena Allah tahu kita itu umat yang lemah ya, sehingga tidak diwajibkan lagi tapi disunahkan. Makanya sunahnya itu muakkad ya. Sholat malam itu sunahnya sunah yang ditekankan. Rasulullah ya wajib, kalau bagi Rasulullah sholat malam itu wajib. Karena malam ini waktu yang luar biasa ya. Di waktu malam inilah turun ampunan Allah ya, turun rahmat Allah, Allah mengabulkan doa-doa hambanya itu ketika malam ya, ketika siang enggak gitu ya. Begitu. Jadi bahkan para ulama ya sering mengatakan kalau kita ingin menjadi orang sukses, maka ya syaratnya adalah harus banyak begadang malam. Begadangnya untuk apa? Untuk belajar, untuk beribadah, begitu. Karena waktu malam ini adalah waktu yang afdol, waktu yang utama untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ketika siang, ya.
Ketika malam itu lebih hening, lebih sunyi, kita bisa lebih fokus dengan Allah, kita bisa fokus belajar, fokus beribadah, yaitu waktu malam itu. Makanya kalau bisa itu menjelang tidur ya, gunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk baca Quran atau membaca buku-buku agama ya, atau apa untuk berzikir gitu. Dengan harapan semoga kita meninggal husnul khotimah gitu. Kenapa? Karena kan kalau kita mau tidur kan seperti mengakhiri apa namanya? Mengakhiri hidup kita gitu. Jadi setiap hari itu kita seperti mengakhiri hidup kita. Sehingga nanti di ujung umur kita itu benar-benar kita akhiri dengan yang baik begitu. Ya, dengan yang baik. Insyaallah. Wallahu a'lam. Ini Ustadz, kalau misalnya kita beribadah udah melaksanakan sholat qiyamul lail atau tahajud lah ya. Kemudian ditambah dengan sholat duha dan lain-lain, atau itu kira-kira terlalu berlebihan apa enggak Ustadz? Udah berlebihan lah. Kita itu masih apa 0,000%-nya ibadahnya ini ya, orang-orang dulu ya. Kita itu masih 0,000 berapa gitu ya. Jadi kita itu masih sangat jauh dengan apa etos ibadahnya orang-orang dahulu ya, apalagi dengan Nabi. Kita bandingkan saja dengan orang dulu saja lah ya, itu kita masih kalah jauh. Makanya kalau kita melakukan sholat malam, sholat duha, sholat hajat, belum ada apa-apanya, belum ada apa-apanya. Dulu itu sahabat, tabiin, ulama itu biasa menghatamkan Al-Quran dalam seminggu ya, bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari, bahkan ada yang setiap hari hatam ya, ada yang setiap hari hatam 2 kali atau sehari hatam 3, 4, paling jos itu 8 kali, sehari 8 kali, itu paling paling apa paling hebat gitu ya. Kalau tidak salah Utsman bin Affan ketika siang 4 kali, ketika malam 4 kali. Itu cepatnya kayak apa bacanya Ustadz? Itu keberkahan waktu, Pak. Keberkahan waktu. Ya, bukan masalah cepatnya atau apa, tapi keberkahan waktu. Allah jadikan berkah waktunya sehingga membaca satu Al-Quran itu cukup dengan waktu yang singkat seperti itu, tanpa harus menabrak tajwidnya. Ya. Makanya Imam Nawawi itu umurnya paling 42-an, tetapi ya manfaatnya sampai hari kiamat. Kitab-kitabnya masih tetap dibaca, ilmunya terus bermanfaat bagi kita, begitu. Makanya kalau bisa kita sebelum meninggal itu meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita sudah di kuburan tetapi pahala terus mengalir ya, rekening terus masuk terus gitu. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazilan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Ustadz. Silakan. Ustadz, yang tadi yang ibadah yang malam hari itu bagi yang bekerja di siang hari apa keganggu nggak Ustadz? Karena kan otomatis ngantuk di siang hari kalau kita loh, sibukan mana kita dengan Rasul ya. Rasul itu udah presiden, pemimpin perang ya, sebagai kepala keluarga juga ya, terkadang juga berdagang juga. Sibukan mana dengan Nabi. Tapi Nabi malam tetap gunakan untuk seperti itu ya. Jadi kita itu ya, kesibukan kita itu belum seberapa dengan kesibukan orang-orang terdahulu ya. Dulu itu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat apalagi. Jadi kemana-mana ya mereka melakukan perdagangan antar negara itu dengan kendaraan ala kadarnya. Coba capean mana coba dengan orang zaman dulu. Tetapi mereka tetap apa? Bisa melakukan sholat malam, bisa menghatamkan Al-Quran, bisa belajar Al-Quran, belajar ini, belajar itu sama Nabi. Bahkan Umar bin Khattab itu beliau itu apa namanya,
kalau nggak hadir di majelisnya Nabi, semua beliau berdagang atau beliau perang gitu ya. Kemudian ketinggalan, aduh saya ketinggalan nih nggak ikut majelisnya Nabi seminggu sumpama. Beliau itu punya temen yang nanti kalau beliau nggak hadir langsung nanya ke temennya, Nabi ngasih apa kemarin seminggu saya nggak hadir karena saya ikut perang, karena saya ini itu kayak gitu. Itu seperti itu ya, semangatnya sahabat dalam belajar padahal usia sudah tidak muda lagi begitu ya. Itu kan mereka kan tua-tua tuh. Abu Bakar, Umar, Utsman itu udah tua-tua ketika mereka masuk Islam, itu udah tua-tua begitu. Rata-rata itu di atas 40, 50, 60 begitu. Tetapi ya semangatnya semangat muda gitu. Sekarang kita banyak dapati orang-orang masih muda, pemuda-pemuda tetapi semangatnya sudah pada loyo gitu ya. Semoga kita diberikan semangat yang muda ya, diberikan semangat 45 sehingga kita tidak pernah loyo ya, kita tidak pernah futur dalam berbuat baik. Amin ya rabbal Amin. 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 Apa ini Ustadz, porsi tidurnya sedikit mereka bisa zaman dulu nabi-nabi. Kalau sekarang kan orang ada yang tidur waktunya sedikit bisa sakit kepala, jadi nggak cukup tidurnya, jadi bisa kurang apa ya, kurang nyaman apa itu Ustadz, pengaruh apa itu ya? Ya Kalau iya, makanan berpengaruh. Mereka dulu itu yang menciptakan makan sehari 3 kali itu siapa sih? Itu sebenarnya apa namanya? Belanda. Salah Belanda. Iya, itu di Islam itu makan itu nggak seperti itu, nggak makan banyak sehari 3 kali gitu. Itu enggak ada sebenarnya. Udah ada itu kebiasaan Nabi makan sehari 3 kali, kemudian pagi makan nasi, kemudian siang makan. Nabi itu makan secukupnya. Kadang makan pagi cuma kurma saja 7 butir atau 3 butir ya. Kemudian makan siang baru, kadang makan siang makan beratnya itu pun beratnya roti ya, roti gandum. Kemudian nanti malam paling makannya apa ya. Jadi yang menciptakan makan berat seperti kita terus bermacam-macam itu kita sendiri, itu yang menyebabkan kita berat beribadah ya, menyebabkan kita malas beribadah itu karena Bukan makan. Ustadz, bukan malas ya Ustadz, tapi apa ya, badan itu nggak nerima dengan tidur sedikit gitu Ustadz, ada pengaruhnya dengan tidur sedikit itu, atau badan lemas gitu misalnya gitu Ustadz kalau Iya, itu tidur. kan karena makanan. Badan lemes kan karena faktor Karena makanan banyak juga. kan makanan ya Ustadz. Iya, makanan itu kan mempengaruhi. Makanan, kemudian selain makanan juga terkadang kita sibuk dengan sesuatu yang nggak penting. Ya, saya juga sama. Sekarang sibuk sesuatu yang nggak penting. Akhirnya yang penting justru malah terabaikan gitu. Kalau mereka sahabat, para orang-orang dulu, para ulama itu sangat pelit sekali dengan umur, sangat pelit dengan waktu. Sampai ada itu ulama yang kalau ada tamu datang, tamunya itu dikasih kitab. Tamunya dikasih apa? Dikasih kitab. Nggak dikasih kesempatan ngobrol gitu. Ya, tamunya kasih kitab. Nih, kamu baca gitu. Datang tamu lagi, nih, kamu baca. Gitu. Mau dikasih kesempatan ngobrol. Luar biasa gitu. Sampai Jadi kita ada. nggak juga ya Ustadz, kita makan nggak usah kenyang-kenyang tuh memang harus dijaga ya Ustadz. Jadi jangan Ya saya juga belum bisa seperti itu, tapi setidaknya dikurangi. kurangi. Iya, kalau kita ingin semangat beribadah, diantaranya adalah mengurangi apa? Makanan, mengurangi omongan, mengurangi berkumpul dengan orang-orang, mengurangi pandangan itu, ya. Terus memperbanyak beribadah itu, insya Allah. Karena pandangan itu juga membuat apa? Orang malas beribadah. Banyak ngumpul-ngumpul, ngerumping-ngerumping itu juga sama. Bukannya itu silaturahmi bagus Ustadz, Ya, memperpanjang. silaturahmi tapi kan enggak ada waktunya, ada kadarnya. Ya enggak. Orang Indonesia itu sering basa-basi, kadang bertemu dengan orang, kadang ya enggak penting-penting amat,
ya cukup tanya apa namanya, cukupnya apa saja lah. Kadang sampai bermenit-menit, sampai ya seharusnya paling 1 menit itu sudah cukup. Apa kabar, salam, terus udah bisa ya. Tapi malah ngobrol ngalor ngidul, akhirnya sampai sejam 2 jam nggak terasa itu. Jadi kita itu masih sebenarnya masih apa namanya, terlalu toleran dengan waktu. Coba lihat dulu ya. Bahkan orang-orang barat kan juga sama, sangat disiplin dengan waktu. Orang Jepang, orang Korea itu sangat disiplin dengan waktu. Kita itu orang Indonesia banyak basa-basinya. Kalau enggak dibilang sombong, Ustaz. Ya Bilang terserah lah, mau bilang sombong mau apa terserah. Kebanyakan begitu kan Ustaz ya. Iya. Rasanya nggak mau bergaul, begitu kan kesannya Ustaz ya. Ya kan kesannya, tapi kan emang kita sombong di dalam hati. Sombong itu kan kita di dalam hati gimana gitu. Orang kalau udah tahu kita seperti apa, ya insya Allah nggak akan dibilang sombong. Terserah orang. Kalau kita nurutin perkataan orang, kita nggak akan pernah benar. Ya seperti kisahnya orang yang sama anaknya berjalan dengan khimarnya, dengan keledainya, ya anaknya ditaruh di keledai. Kemudian dia jalan kaki. Kemudian orang komentar, itu bodoh banget, itu kok keledai nggak ditunggangin, kok yang nunggangin anaknya doang. Akhirnya dia naik, bapaknya tuh naik. Kemudian ada yang komentar lagi, itu kok jahat banget keledai ditunggangin 2 orang gitu. Akhirnya dua-duanya turun. Setelah turun, terus orang komentar lagi, bodoh banget punya keledai kok nggak dipakai. Akhirnya keledainya diangkut gitu. Ya, akhirnya orang semuanya ada dikomentari gitu ya. Jadi kalau kita ngikutin ya apa maunya manusia nggak akan selesai. Ikutinlah apa yang maunya Allah. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Ustaz. Iya, silakan. Ini menyambung dengan apa yang ibadah dan kaitan dengan waktu. Nah, waktu itu kan dibagi menjadi 3. Jadi 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk belajar. Nah, gitu memaksimalkannya itu bagaimana ya dengan yang pembagian yang 8 itu. Kemudian memang kita di akhir zaman ini kan memang situasinya seperti itu ya. Ada kemacetan di jalan. Kemacetan di jalan, misalnya kita bekerja habis umur di jalan ya. Habis umur di jalan, nah itu. Jadi gimana ya mengefisienkan waktu, sementara kan kita juga perlu istirahat gitu dengan waktu yang sedikit, tapi kita ya ibaratnya seperti orang bisnis itu mau yang dengan sedikit tapi untungnya banyak. Nah itu bagaimana kiatnya tuh? Iya. Jadi yang pertama bagaimana membagi waktu kita gitu ya, agar waktu yang kita punya ini efisien gitu ya. Pertama kita harus punya target, harus punya tujuan, harus punya apa istilahnya ya, tujuan jangka pendek atau jangka menengah atau jangka jauh. Coba kita pikirkan 1 tahun ini kita pengen bisa apa, kita pengen dapat apa gitu ya. Semua 1 tahun ini saya itu harus bisalah bahasa Arab gitu. 1 tahun ini saya harus bisalah ilmu apa, ilmu fikih atau ilmu tafsir, atau 1 tahun ini saya harus ya apa apalah terserah, harus punya target gitu. Kalau nggak punya target, hidup asal hidup saja seperti air mengalir, ya akhirnya umur akan habis sia-sia seperti itu. Ya, maka silakan dirancang targetnya dulu. Kita mau pengen bisa apa nih dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Kalau sudah ditentukan, baru setelah itu ditata waktu kita ya. Kalau kita pengen bisa ini ya berarti harus menyisakan atau menyediakan sekian jam ya, setiap hari
atau setiap minggu harus belajar ini. Di apa namanya? Di program seperti itu. Ya, seperti saya seumpama ada program kelas terjemah Al-Qur'an. Itu kan saya program setiap minggu 2 jam gitu ya. Bapak Ibu ikut pelajaran setiap minggu 2 jam. 2 jam itu targetnya harus bisa nerjemah 1 halaman. Sehingga selama 20 minggu itu sudah bisa menerjemah 1 juz. Juz pertama surat Al-Baqarah ya. Kemudian level kedua 20 pertemuan juga. Itu sudah dapat 1 juz juga. Jadi 2 juz. Ya, 2 juz kemudian seumpama lanjut sampai selesai Al-Baqarah, maka Al-Baqarah sudah dikuasai. Kalau Al-Baqarah dikuasai berarti 80% kosakata Al-Qur'an sudah dikuasai. Ya, beserta kaidah-kaidahnya, tata bahasanya gitu. Nah, itu cuma butuh 50 pertemuan ya atau 50 minggu. 50 minggu itu kan nggak ada setahun. Ya, dipotong-potong libur lah. Berarti setahun pas gitu. Setahun kita sudah bisa menerjemah Al-Baqarah beserta kita sudah tahu kaidah-kaidah bahasanya. Itu jadi waktunya itu jelas target kita. Jangan asal yang penting saya belajar bahasa Arab sampai kapanpun enggak tahu, pokoknya saya terus belajar semaksimal mungkin. Itu enggak ketemu nanti. Enggak akan berhasil. Jadi harus jelas ya target kita apa dan programnya seperti apa. Begitu. Jadi ada ukurannya gitu. Ukuran keberhasilannya seperti apa gitu. Ya, seperti itu. Wallahualam. Kemudian yang kedua apa tadi? Nah, waktu di jalan. Memang ya di Jakarta ya atau di Jabodetabek ini kemacetan luar biasa sehingga kita kalau keluar ya banyak kita terjebak macet sehingga umur kita habis di jalan. Sebenarnya bisa kita siasati begitu ya. Di jalan bisa kita gunakan untuk membaca, bisa kita gunakan untuk berzikir, bisa kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an ya. Atau untuk melakukan apalah hal-hal yang bersifat positif begitu ya. Sayangnya kita di Indonesia itu belum membudaya ya membaca Al-Qur'an di keramaian ya. Kalau kita dulu di Mesir itu sudah membudaya. Jadi kita dimanapun tempatnya itu di mana pojok tempat itu sering melihat orang baca Quran ya, di pojok terminal atau di bis ya. Di bis itu ada orang sedang baca Al-Qur'an ya, atau di halte atau di mana itu banyak orang baca Al-Qur'an ya. Sehingga apa? Kita bisa manfaatkan waktu-waktu itu. Nah, di Jepang juga katanya itu orang membaca buku sudah membudaya dimanapun tempatnya. Ya, entah di kereta atau di bis atau di halte begitu. Nah, makanya di Indonesia ini belum membudaya yang seperti itu. Nah, mungkin tidak ada salahnya kalau kita memulai gerakan seperti itu, ya, agar Indonesia ini, ya, Dianggap masih iya, aneh wallahu gitu, alam. kalau membaca Al-Quran di jalan. Apa? Masih dianggap asing gitu, Ya, membaca Al-Quran di memang ya jalan itulah gitu. kendalaan kita. Tapi ya tidak ada salahnya kita memulai gitu ya. Ya mungkin kita pakai HP lah bacanya sehingga tidak dianggap soalim atau apa gitu. Atau mungkin kita punya target, saya harus baca kitab buku fikih yang hatam gitu. Coba pernah nggak kita menghatamkan buku fikih dari A sampai Z gitu. Paham, hatam dan paham. Yang paling tipis saja. Contohnya Matan Abu Suja, kan terjemahannya udah banyak. Sudah belum kita menghatamkan dan paham. Ya. Belum. Itu aja coba jadi target kita. Hatamkan, kan banyak terjemahannya. Atau buku tauhid yang tipis-tipis itu banyak, udah ada terjemahannya juga, hatamkan. Targetnya berapa? Sebulan, 2 bulan gitu. Orang Jepang itu punya kebiasaan ya, namanya kalau nggak salah Kenzian atau apa itu. Nah, mereka itu kalau ingin membiasakan sesuatu,
itu mewajibkan dirinya untuk melakukan hal itu setiap hari walaupun 1 menit. Ya, cuma dia pengen menjadi orang yang rajin baca, ya, kutu buku. Maka tidak langsung, wah saya harus sehari langsung baca 5 jam, 10 jam, enggak. Tapi beliau mereka mulai dengan sedikit-sedikit, minimal 1 menit. Ya, saya ingin bisa menjadi pembaca yang tangguh. Nah, mereka mulai dari sehari 1 menit dulu. Ya, saya sehari harus baca 1 menit. Bukunya apa? Bukunya ditentukan, silakan. Atau bukunya apa saja. Gitu. Asalkan tidak pernah absen. Setiap hari baca 1 menit. Coba lakukan selama 1 bulan. Kalau lulus, lanjut bulan kedua, semua 2 menit. Ya. Lulus lagi, bulan ketiga 3 menit, terus lama-lama menjadi kebiasaan gitu. Karena kata para ulama itu arifku aslun azimun fi jami'il umur, ya. Arifku itu pelan-pelan, ya, atau bertahap, ya. Bertahap pelan-pelan itu adalah sebuah dasar yang sangat agung dalam segala hal. Ya. Kita mau pinter sesuatu harus pelan-pelan dulu, ya, tetapi continue terus-menerus bertahap. Lama kelamaan kita akan menjadi pakar dalam bidang itu, ya. Kita pengen menjadi orang yang jago dalam membaca, ya harus pelan-pelan. Jago dalam membaca, dalam menghafal, pelan-pelan, sedikit-sedikit dulu. Nanti lama kelamaan menjadi lihai. Semuanya dimulai dari sedikit-sedikit, asalkan continue terus menerus begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, dari sekian penanya, jadi moderator punya resep tuh. Untuk ibadah ditingkatkan, ada Allahumma paksain, wa males tinggalin. Iya. Ya, harus dipaksain. Wa males tinggalin. Jangan ditinggalin. Allah. Untuk kajian malam hari ini sampai di ayat yang ke-33. Oke, berarti besok insya Allah ayat 34. 34 ya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, di mana saya berada, mari kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.